Kritik musik terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah kritik jurnalistik, yang isinya hanya mengandung aspek pemberitaan. Tujuannya lebih ke memberikan informasi dan biasanya ditulis dengan ringkas karena keperluannya untuk surat kabar atau majalah. Selanjutnya, kritik pedagodik. Kritik pedagodik ini biasanya diajarkan di sekolah dengan tujuan mengembangkan bakat peserta didik. Biasanya objek yang dikaji adalah murid, siswa. Selanjutnya adalah kritik ilmiah. Kritik ilmiah ini menggunakan metode penelitian ilmiah, pengkajian secara luas, dan sistematis. Selanjutnya adalah kritik populer. Kritik populer ini adalah jenis kritik yang ditujukan untuk konsumsi massa atau umum, dan biasanya lebih bersifat umum saja, lebih condong kepada pengenalan atau publikasi sebuah karya saja. Kemudian ada tahapan-tahapan penulisan kritik musik. Dalam kritik musik terdapat 4 tahapan yang harus dilewati. Tahap pertama adalah tahap deskripsi. Di dalam tahapan ini, kritikus mengemukakan pandangannya terhadap suatu objek, mengemukakan hasil pengamatannya. Kemudian yang kedua, tahap analisis formal. Pada tahap ini, kritikus mulai menganalisis tentang suatu musik atau pertunjukan musik. Baik itu dari segi nada, ritme, dinamika, lirik, bahkan jika musiknya berbentuk video klip, bisa juga dilihat dari gambar-gambar atau klip yang dimasukkan di dalam video itu. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap interpretasi. Pada tahap interpretasi ini, kritikus mulai melakukan pemahaman dari analisis yang telah dilakukannya. Kemudian, yang terakhir adalah tahap evaluasi. Ketika kritikus menyatakan pandangannya terhadap musik atau pertunjukan musik. Selanjutnya adalah cara mengkomunikasikan kritik musik. Kritik musik dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Tapi ingat, kritik itu berbeda dengan hinaan. Kritik yang baik haruslah membangun, serta tidak boleh disampaikan secara emosional. Kritik yang baik itu haruslah disampaikan dengan kata-kata yang sopan. Jangan lupa juga apabila ingin melakukan kritik secara tertulis, maka kita tidak boleh melupakan sistematika penulisan, yaitu pendahuluan, deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Jadi di sini saya akan mempraktekkan kritik musik barat. Saya akan langsung memberi contoh prakteknya. Karena seperti kata orang, praktek itu lebih penting daripada teori. Memberi contoh praktek sekali itu lebih baik daripada cuma mengajari 1000 kali. Jadi kita langsung mempraktekannya saja ya. Di sini saya akan mengkritik salah satu musik barat atau lagu barat yang berjudul Take Me Home Country Roads, yang dinyanyikan oleh John Denver dan dikarang oleh Bill Danoff, Taffy Niffert, dan John Denver. Dengan durasi 3 menit 41 detik dan tahun rilis 1971. Oke, jadi kritik saya terhadap musik Take Me Home Country Roads adalah sebagai berikut. Lagu ini menggambarkan tentang keindahan alam di kampung halaman sang penyanyi, yakni Virginia Barat atau West Virginia, sebuah negara bagian di Amerika Serikat, serta kerinduan sang penyanyi untuk kembali ke sana. Musik ini diawali dengan alunan gitar yang merdu dan suara piano atau keyboard yang cukup menyentuh hati. Kemudian lirik mulai dinyanyikan. Beberapa kali suara jentikan jari juga terdengar di sela-sela nyanyian dan alunan musik klasik yang menyejukkan hati. Lirik musik ini menggambarkan dengan baik perasaan nostalgia si pembuat lagu dan sekali membuat kesan sedih yang tersembunyi juga. Seperti lirik Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yang bermakna ketika si pembuat lagu pulang ke kampung halamannya, dia menyadari kalau dia sudah terlambat. Semuanya sudah tidak seperti dulu lagi, dan dia tidak bisa bersama lagi dengan keluarganya. Secara keseluruhan, lagu ini bagus menurut saya. Hanya saja, menurut saya nadanya agak sedikit terlalu riang untuk lagu yang bertemakan kerinduan. Meskipun begitu, saya tetap mendapat feels dari lagu ini, dan saya juga berhasil menangkap makna yang ingin disampaikan oleh si penyanyi. Oke, sekian penjelasan saya.
tentang kritik musik barat. Maaf apabila ada kesalahan dalam saya berkata-kata ataupun dalam materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.